Masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak 2019 tidak membuat Badan Narkotika Nasional BNN melonggarkan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bukannya menurun, di masa pandemi, kejahatan narkotika justru semakin menggeliat. Sindikat narkoba memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk melancarkan aksi mereka, untuk merenggut masa depan bangsa lewat narkoba. Tidak terkecuali di tahun 2021. Banyak kegiatan tergelar demi mencegah dan memutus peredaran narkoba di Nusantara. Dan inilah rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Tahun baru semangat baru 2021 diawali dengan kenaikan pangkat Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Upacara kenaikan pangkat yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz ini digelar di Rupatama Mabes Polri Jakarta 5 Januari 2021. Komjen Polisi Petrus Golose sendiri telah mengemban amanat sebagai Kepala BNN sejak 23 Desember 2020. Tak perlu menunggu lama, di awal kepemimpinannya di BNN, tepatnya 3 hari setelah dilantik menjadi Komisaris Jenderal Polisi, Petrus Golose langsung disibukkan dengan aktivitas pemusnahan barang bukti narkoba pertama di tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, 73 kg narkotika dan 9.980 butir ekstasi dimusnahkan di lapangan markas BNN Jakarta. Perang melawan narkoba yang dilakukan BNN memang tiada henti. Hal ini dilakukan tentunya demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari upaya-upaya pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan generasi bangsa melalui narkotika. Berangkat dari hal itulah, tahun 2021, BNN melahirkan slogan baru, yaitu War on Drugs. Dan kini, War on Drugs menjadi strategi jitu yang dilancarkan Kepala BNN dalam kegiatan P4GN. Salah satu perang dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang masih harus digalakan adalah melalui jalur laut. Untuk itu, BNN gandeng stakeholder gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai pun turut mendukung pelaksanaan operasi ini. Dipimpin langsung oleh Kepala BNN Petrus Golose. Operasi ini merupakan salah satu langkah hard power approach. War on Drugs kembali digaungkan pada puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, berlangsung pada 28 Juni. BNN mengusung tema nasional, yaitu Perang Melawan Narkoba atau War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba bersinar. Acara secara tatap muka dan virtual ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam puncak peringatan HANI tersebut, BNN juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus yang diungkap sejak April hingga Juni 2021. Tak berhenti sampai di situ, demi mengoptimalkan pelaksanaan tim asesmen terpadu atau TAT, BNN pun menggelar Coffee Morning. Sejumlah pejabat perwakilan dari instansi terkait turut hadir. Di antaranya, dari Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung, Direktur Tindak Pidana Narkotika Kejaksaan Agung RI, dan Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Diharapkan terjalin sinkronisasi antar kementerian atau lembaga terkait penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, terutama ke dalam lembaga rehabilitasi yang berawal dari proses asesmen. Demi terus memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, dibutuhkan sinergi nyata antar lembaga. Oleh sebab itu, BNN tetap gencar menjalin silaturahmi dengan instansi lain. Bagi BNN, dukungan dari seluruh stakeholder terkait memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia bersinar. Salah satu program unggulan yang diusung oleh Badan Narkotika Nasional
adalah Desa Bersinar. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa kelurahan, sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Setiap unsur bidang memiliki peranan penting dalam pembentukan Desa Bersinar. Dalam bidang pencegahan misalnya, kegiatan ketahanan keluarga, soft skill bagi pelajar, remaja teman sebaya, pembentukan relawan anti narkoba, sekolah bersinar. Selain itu, juga dilakukan kegiatan sosialisasi dan webinar dengan stakeholder terkait dalam rangka menyamakan visi misi program guna menyampaikan pesan pencegahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Program Desa Bersinar ini mendapatkan perhatian khusus dari Kepala BNN, yaitu dengan melakukan kunjungan kerja khusus untuk memantau program Desa Bersinar, seperti kunjungan kerja ke Cianjur, Kepulauan Bangka Belitung, Manado, Sulawesi Utara, dan juga Bali. Di samping memantau program Desa Bersinar, Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose juga memberikan penghargaan kepada desa dan stakeholder yang mendukung Desa Bersinar ini. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh BNN dalam menyebarkan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain webinar, BNN juga membuat beberapa konten audiovisual yang dapat diakses di media sosial BNN seperti infografis, video iklan layanan masyarakat, serta podcast. Pengembangan kapasitas jajaran juga menjadi perhatian khusus. Penyuluh narkoba sebagai garda terdepan pencegahan narkoba mendapatkan bimbingan teknis yang di dalamnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam melakukan penyuluhan sesuai dengan perkembangan zaman. Rehabilitasi memiliki peranan penting dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait guna pelaksanaan layanan rehabilitasi. Salah satunya dengan menyusun kebijakan nasional pencegahan bagi remaja berisiko tinggi penyalahgunaan narkoba melalui layanan terintegrasi. Dalam upaya peningkatan kapabilitas lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi, BNN melakukan peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Tak hanya itu, BNN juga melaksanakan uji sertifikasi konselor adiksi bagi petugas rehabilitasi. Sejak tahun 2020, BNN telah melakukan bimbingan teknis serta asistensi kepada 20 lembaga rehabilitasi setiap tahunnya, agar dapat memenuhi standar nasional Indonesia bidang rehabilitasi nomor 8807 tahun 2019. Dalam meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi di tengah masyarakat, BNN melibatkan masyarakat desa dan kelurahan dalam memberikan intervensi kepada penyalahguna narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM yang bersinergi dengan Desa Bersinar. Dalam menjamin kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkoba, BNN melakukan berbagai evaluasi secara berkala, yaitu berupa pengukuran indeks kapabilitas lembaga penyelenggara rehabilitasi, menilai efektivitas metode layanan, serta mengukur indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi. Pada akhir tahun 2021, Bidang Rehabilitasi melakukan rapat kerja evaluasi Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2021 yang sekaligus memberikan penghargaan terhadap beberapa BNNP dengan hasil evaluasi kinerja terbaik sepanjang tahun 2021. Di masa pandemi COVID-19, BNN tetap membuka layanan rehabilitasinya bagi para pecandu narkotika. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan bagi pecandu narkotika yang ingin menjalani rehabilitasi, BNN menyediakan secara gratis. Adapun beberapa metode yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN dalam rangka mengurangi kekambuhan ketergantungan narkoba, salah satunya adalah TMS atau Transcranial Magnetic Stimulation. Merupakan metode terapi menggunakan gelombang magnetik yang merangsang aktivitas sel saraf pada otak manusia
yang mengalami ketergantungan narkoba. TMS dapat membantu mengatasi gejala putus zat, mengurangi impulsivitas, dan juga mencegah kekambuhan pengguna narkoba. Metode lainnya adalah telepati atau telemedicine psikiatri, yaitu merupakan layanan konsultasi, diagnosis, dan terapi kejiwaan melalui pemanfaatan teknologi yaitu secara virtual. Dengan adanya layanan ini, maka kebutuhan akan layanan kejiwaan dapat terpenuhi pada pusat-pusat layanan yang belum memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah Family Support Group virtual, yaitu pendekatan keluarga klien yang menjalani rehabilitasi secara virtual, di mana keluarga klien mendapatkan edukasi dan penjelasan mengenai program layanan, juga keluarga klien saling berbagi pengalaman dan keterampilan dalam mendampingi anggota keluarga yang mengalami ketergantungan. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido telah mendapatkan standar integrasi ISO 9001:2015 tentang Quality Management System dan ISO 14001:2015 tentang Environmental Management System. Dan sampai saat ini sudah memasuki tahun kelima dalam penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015. Kedua standar tersebut sangat membantu Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido dalam rangka penerapan dan pencapaian serta target pemenuhan indeks kepuasan masyarakat, penerapan zona integritas, penerapan standar SNI 8807/2019, dan penilaian pelayanan publik di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido. Di sepanjang tahun 2021, BNN juga kerap melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan narkoba dan kawasan tanaman terlarang. Lebih dari 8.000 kawasan rawan narkoba di Indonesia telah dilakukan pemetaan oleh BNN. BNN terus bergerak ke berbagai daerah dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat agar dapat menjaga dan menciptakan lingkungannya menjadi lingkungan bersih narkoba. Untuk menciptakan keamanan masyarakat terhadap ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN menggelar program dan kebijakan Kabupaten Kota Tanggap Ancaman Narkoba, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba guna mewujudkan Kabupaten Kota Tanggap Ancaman Narkoba. BNN sendiri menitikberatkan pada program P4GN, penegakan hukum terukur, rehabilitasi, serta program desa bersinar di beberapa desa, kelurahan, serta sejumlah desa lainnya di kawasan rawan narkoba. Tidak hanya itu, BNN pun melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi langsung warga di lokasi rawan narkoba dengan memberikan pelatihan life skill dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan hal positif yang dapat membantu perekonomian mereka. Sehingga tak ada lagi celah bagi narkoba untuk masuk ke lingkungan masyarakat. Nantinya, para peserta dapat memanfaatkan layanan e-commerce milik BNN yang dapat diakses melalui www.tokostopnarkoba.bnn.go.id. Bukan hanya pasar lokal, produk masyarakat bahkan bisa diakses oleh pasar internasional. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia tidak menghalangi BNN untuk terus bekerja, membangun sistem dan jejaring dalam menangani permasalahan narkotika, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertemuan internasional bilateral secara virtual juga kerap dilakukan oleh BNN RI dengan mitra kerja. Salah satunya adalah kegiatan pertemuan 7 ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter atau AMMD yang diikuti secara live virtual yang menyatakan Indonesia siap menjadi anggota Commission on Narcotic Drugs periode 2024 hingga 2027. Selain membangun kerjasama, BNN juga turut aktif dalam penyusunan regulasi tentang P4GN serta pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, baik melalui luring maupun daring.
BNN juga memberikan bantuan hukum dalam berbagai macam sidang pra-peradilan yang melibatkan BNN. Selain hubungan dengan stakeholder dalam negeri, BNN pun melakukan penguatan hubungan kerjasama dengan luar negeri, yang mana hubungan ini bertujuan untuk bersama-sama berperang melawan narkotika. Penguatan reformasi organisasi juga tak luput terus diperbaiki. Penguatan integritas dan budaya organisasi mutlak diperlukan sebagai bagian dedikasi untuk melayani. Dalam rangka pengembangan karir profesionalisme serta penyegaran bagi pegawai BNN, BNN melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama serta administrator di lingkungan BNN. Badan Narkotika Nasional kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas laporan keuangan tahun 2020. Prestasi ini sangat membanggakan karena BNN berhasil meraih predikat WTP ini 8 kali berturut-turut sejak 2013. Demi menyiapkan pemimpin tangguh, BNN melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di PPSDM Lido, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM BNN RI bekerjasama dengan LAN RI. Karena pemimpin tangguh merupakan bekal utama untuk berantas narkoba di berbagai lini. Selain itu, telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk mendukung kegiatan BNN. Di antaranya adalah pelatihan dasar CPNS, program refreshment bidang pemberantasan, pelatihan teknis bidang pencegahan, pelatihan teknis bidang rehabilitasi, dan pelatihan media sosial. Penguatan reformasi organisasi juga tak luput untuk terus diperbaiki. Penguatan integritas dan budaya organisasi mutlak diperlukan sebagai bagian dedikasi untuk terus melayani. Pada tahun 2021 ini, BNN telah mengusulkan untuk menjadi unit kerja layanan berpredikat menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan BNN. Dengan pelaksana desevaluasi pembangunan zona integritas pada tanggal 4 November dengan metode daring. Dari 9 unit kerja yang diusulkan, 6 unit kerja BNN telah mendapatkan apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK, WBBM dari Kemenpan RB. Pusat Laboratorium Narkotika BNN melaksanakan kegiatan surveillance SNI ISO 17025-2017 pada tanggal 27 Oktober 2021 dari KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Dalam rangka mewujudkan penjaminan kinerja laboratorium pemeriksaan narkotika secara nasional, Puslab berusaha memperoleh akreditasi SNI ISO IEC 17043-2010 tentang uji profisiensi oleh KAN di tahun 2021. Pusat Laboratorium Narkotika BNN berhasil meraih penghargaan silver dalam ajang Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award tahun 2021. Keikutsertaan ini merupakan yang pertama kalinya. Anugerah penghargaan tersebut diberikan kepada Puslab Narkotika BNN karena dinilai mampu melaksanakan program perlindungan konsumen dengan baik. Di penghujung tahun 2021, BNN telah melaksanakan uji publik hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 kerjasama antara Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN dan Direktorat Pengembangan Metode Survei dan Sensus BPS. Adapun data prevalensi tahun 2021 berada pada angka 1,95%. Secara umum, terjadi penurunan di wilayah pedesaan. BNN juga mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini dibuktikan dengan indeks kepercayaan masyarakat terhadap BNN sebesar 88,64 atau masuk dalam kategori sangat baik. BNN juga telah menerbitkan buku hasil penelitian tahun 2020. Buku Indonesia Drugs Report tahun 2021 dan buku infografis data P4GN Triwulan 1234 sebagai referensi penting bagi berbagai pihak dalam melakukan penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.
Pada tahun ini, BNN kembali membuka formasi jabatan yang dibutuhkan sebanyak 148 formasi jabatan. Kegiatan seleksi calon aparatur sipil negara BNN atau CASN dilaksanakan melalui metode Computer Assisted Test atau CAT. Animo pendaftar CASN BNN sebanyak 6.042 orang. Kegiatan tes kompetensi dasar untuk CASN dilaksanakan di 33 titik lokasi pada kantor BKN, baik pusat, regional, dan UPT BKN. Pada tahun 2021 ini, BNN cukup banyak mengadakan kegiatan lomba yang ikut menyertakan BNN Pusat, BNNP, BNNK, dan masyarakat. Di antaranya adalah kegiatan Festival Film Pendek BNN RI, Lomba Video War on Drugs Challenge ala TikTok, Lomba Karya Tulis Ilmiah, dan Lomba Pantun. Tak hanya itu, ada yang baru di tahun ini, yaitu untuk kali pertama BNN melaksanakan 2 kegiatan perlombaan Smash on Drugs. Yang pertama, dalam rangka memperingati HANI tahun 2021 yang digelar selama 4 hari, yaitu 2 hingga 5 Juni 2021 dan tanggal 1 hingga 3 Desember 2021. Smash on Drugs Women's Double Table Tennis National Championship yang mempertandingkan 1 kategori ganda putri di gelanggang olahraga Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Jawa Barat. Program War on Drugs melalui kejuaraan tenis meja Smash on Drugs ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat dan kuat, sportif, dan mampu menahan gempuran bahaya narkoba. Langkah soft approach lainnya yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan War on Drugs Christmas Choral Competition 2021 Sing Against Drugs di Auditorium Universitas Samratulangi, Kota Manado, yang diikuti oleh peserta paduan suara umum yang berasal dari sanggar, mahasiswa, dan universitas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Tujuannya adalah untuk meminimalisir peredaran narkoba di wilayah kampus. Di bulan Desember, Kepala BNN melantik 14 anggota kelompok ahli BNN Masa Bakti 2021 hingga 2023. Komposisi ini merupakan kolaborasi dari profesional dan akademisi dalam rentang usia yang bervariasi. Tidak hanya kalangan senior, tetapi juga generasi muda yang ahli di bidangnya, yang akan memberikan masukan yang dapat menjadi terobosan dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkotika. Di masa pandemi ini, BNN menaruh perhatian besar terhadap kasus COVID-19 yang belum juga usai. Benar memang bahwa COVID-19 menjadi duka bagi kita semua. Untuk itu, BNN pun juga turut melakukan berbagai pencegahan, salah satunya dengan memberikan vaksin. Satgas COVID-19 dan para tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kasus COVID-19, khususnya di lingkungan BNN. Dan pada masa COVID-19 di tahun 2021 ini, BNN pun berduka karena telah kehilangan beberapa putra-putri terbaiknya. Selamat jalan bagi kawan dan rekan kami yang telah pergi mendahului kami. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan atas pengabdian dan dharma bakti untuk negeri ini. Demikian rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Perjuangan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika belum usai. War on Drugs akan terus digaungkan untuk Indonesia yang bersih dari narkoba, Indonesia bersinar.
dan prekursor narkotika, melaksanakan instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2020 untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi nasional P4GN dengan mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan menggelorakan semangat War on Drugs, BNN RI bersinergi dengan seluruh elemen bangsa, membangun kekuatan besar dalam melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Terdapat 3 strategi BNN dalam melakukan pendekatan P4GN, yaitu soft power approach, hard power approach, dan smart power approach. Pada strategi soft power approach, BNN melakukan tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Strategi ini menekankan program P4GN pada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Desa Bersinar menjadi program unggulan bidang pencegahan dengan intervensi program P4GN di wilayah pedesaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman, di mana tahun ini membentuk 346 desa bersinar, meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Program ini melibatkan unsur kementerian dalam negeri, Kementerian Desa, KPPA, KPK, BNPT, TNI, Polri, serta sektor kesehatan dan sosial dengan mensinergikan P4GN secara komprehensif pada program masing-masing institusi. BNN telah membentuk dan melatih 5.913 relawan penggiat anti narkoba yang turut membantu BNN memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Upaya rehabilitasi di Desa Bersinar dilakukan dengan intervensi berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada 1.190 agen pemulihan untuk menangani kecanduan narkoba di tingkat ringan dan coba-coba. BNN juga telah berhasil mendorong 188 puskesmas institusi penerima wajib lapor IPWL di wilayah pedesaan dalam memberikan pertolongan pertama rehabilitasi kepada 2.994 klien. Dalam upaya pemerintahan di desa, sinergitas yang dilakukan antara Babinsa, Babinkamtipmas, dan aparat desa mampu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba dan berhasil mengidentifikasi 557 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Di bidang pencegahan juga mengedepankan program ketahanan pada lingkungan keluarga serta lingkungan pendidikan, sekolah, dan komunitas. Program ketahanan pada lingkungan keluarga menghasilkan 1.035 keluarga yang diintervensi untuk memiliki pengetahuan, pemahaman hidup yang sehat dengan meningkatkan komunikasi efektif di dalam keluarga. Program ketahanan pada lingkungan pendidikan, sekolah maupun komunitas menghasilkan 1.740 sekolah bersinar pada tingkat pertama dan menengah dengan jumlah siswa pelopor yang dilatih sebanyak 8.700 orang. Sedangkan pada lingkungan kampus telah dibentuk 352 kampus bersinar di 34 provinsi. Untuk program ini BNN bekerja sama dengan Dikdasmen, Kemendikbud, dan KPPA. Program lain di bidang pencegahan dilakukan melalui pembentukan lapas bersinar yang telah menghasilkan 175 lapas bersinar, hasil kerjasama antara BNN dengan Kemenkumham. BNN berkolaborasi dengan BNPT dan KPK sebagai lembaga dengan kewenangan masing-masing dalam penanganan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, untuk memaksimalkan strategi menghadapi ancaman narkoterorisme dan narko-corruption, mendukung upaya pembangunan nasional dan pembangunan SDM yang unggul. Di sisi lain, dalam rangka akselerasi pencegahan narkoba di seluruh lapisan masyarakat, BNN melakukan kampanye War on Drugs melalui kompetisi yang dilaksanakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari film pendek, TikTok Challenge, Smash on Drugs,
Sing Against Drugs Choral Competition, dan lomba pantun against drugs. Kita saksikan bersama bagaimana pelaksanaan lagu Mars BNN yang dilaksanakan di Sulawesi Utara. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNN mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya P4GN dengan membentuk 23.031 penggiat P4GN yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, dan pendidikan. Dukungan masyarakat terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dinilai dengan indeks kemandirian penggiat dalam partisipasi P4GN dengan hasil 3,18 yang berarti mandiri. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan tes urin sebagai upaya deteksi dini potensi penyalahgunaan narkoba kepada 160.005 orang dan 1.042 orang diantaranya terdeteksi positif dan diserahkan kepada KL masing-masing untuk pembinaan. Intervensi program pemberdayaan masyarakat berwujud Grand Design Alternative Development GDAD juga dilakukan BNN terhadap mantan pecandu dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan narkoba melalui kegiatan mengganti lahan bekas tanaman ganja menjadi tanaman komoditas alternatif bernilai ekonomi tinggi serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan peningkatan life skill. Sinergi BNN RI dengan Kementan dan Dinas Pertanian pada program JDAD ini di wilayah Provinsi Aceh dengan penanaman jagung pada lahan seluas 7.090 hektar yang menghasilkan panen 49.630 ton jagung. Pemetaan BNN RI terdapat 8.691 kawasan di Indonesia yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan kategori bahaya dan waspada. Melalui intervensi pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan berhasil menurunkan kawasan rawan narkoba pada kategori bahaya yang semula terdapat 1.884 kawasan menjadi 1.852 kawasan dan kawasan dengan kategori waspada dari 6.859 kawasan menjadi 6.839 kawasan. Dalam bidang rehabilitasi, program pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan di UPT Rehabilitasi BNN, Klinik BNN, dan BNNK, Unit Intervensi Berbasis Masyarakat, Lembaga Rehabilitasi milik pemerintah, Lembaga Rehabilitasi swasta masyarakat. Pada tahun ini sebanyak 11.290 pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengakses layanan rehabilitasi. Fasilitas layanan rehabilitasi milik BNN RI adalah satu-satunya di Indonesia yang memberikan layanan komprehensif, mulai dari layanan rehabilitasi dengan pendekatan medis, sosial, dan pasca rehabilitasi dalam satu atap. Rehabilitasi BNN merupakan satu-satunya solusi dan kesempatan terbaik bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan memperoleh masa depan yang lebih baik.
Sebagai komitmen jaminan mutu dan kualitas, seluruh lembaga rehabilitasi BNN RI telah memenuhi kriteria SNI 8807-2019 terakreditasi ISO 9001-2015 terkait dengan mutu layanan, memenuhi standar ISO 14001-2015 terkait mutu lingkungan, dan telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi WBK. Selain itu, kategori layanan rawat jalan dan rawat inap mendapat indeks kepuasan masyarakat dengan kategori baik menurut kriteria dari Kemenpan RB. Keberhasilan program rehabilitasi membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, selain mengembangkan fasilitas rehabilitasi di balai dan loka rehabilitasi, BNN juga membentuk unit rehabilitasi dari kelompok masyarakat yang disebut dengan intervensi berbasis masyarakat. IBM merupakan upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk memenuhi kekurangan kemampuan lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat dengan kebutuhan layanan rehabilitasi, BNN mengembangkan program yang disebut IBM, di mana dimaksudkan untuk melakukan layanan rehabilitasi yang bersifat ringan di masyarakat maupun intervensi berkelanjutan. Program rehabilitasi yang dilakukan BNN tidak berhenti pada rehabilitasi medis dan sosial saja. Usai menjalankan program rehabilitasi, BNN juga menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan pasca rehabilitasi kepada mantan pecandu dan korban penyalahguna yang telah diberikan kepada 2.847 klien. Bidang kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia bersih narkoba. Dalam strategi soft power approach, BNN juga melakukan aktivitas kerjasama, baik kerjasama nasional, bilateral, regional, dan multilateral. Pada tahun 2021, BNN menjalin kerjasama bilateral dengan Kolombia, Arab Saudi, Iran, Rusia, CNB, Singapura, Taiwan National Police, dan Australian Federal Police. Kerjasama regional juga dilakukan melalui pertemuan 7th Asian Ministerial Meeting on Drugs Matter (AMMD), 42nd Asian Senior on Drug Matters (ASOD), dan forum brainstorming kepala BNN dengan Duta Besar Republik Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai wadah pertukaran informasi dalam pelaksanaan tugas. Kerjasama multilateral dilakukan BNN melalui pertemuan Commission on Narcotics Drugs (CND) ke-64, Konsultatif Committee Meeting CCM Colombo Plan ke-47, Honlea Asia Pacific, dan United Nations Office Drugs and Crime UNODC The Global Smart Program. Sebagai langkah awal perjalanan kerjasama, BNN pada tahun ini juga menerima courtesy call dari Kedutaan Besar New Zealand, Royal Canadian Mounted Police, Australian Border Force, Kepolisian Malaysia, dan Kepolisian Filipina. Sementara itu, implementasi MOU yang pada tahun ini telah dilakukan adalah MOU dengan Devida Peru tentang exchange of information on intervention in integrated and sustainable alternative development in the framework of national drug control policy and exchange of the information on methods and successful experiences of integral and sustainable alternative development in Peru, serta implementasi MOU dengan Australian Border Force melalui pelatihan penegakan hukum laut dan peraturan maritim UNCLOS ABF. Implementasi kerjasama juga dilakukan dengan melakukan pelatihan internasional, yaitu pelatihan yang dilakukan oleh INCB terkait penggunaan Ionix dalam pelaporan peredaran NPS, New Psychoactive Substances, dan prekursor, serta pelatihan investigasi narkotika oleh Drug Enforcement Administration (DEA). Pada strategi Hard Power Approach, BNN melakukan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba. Sepanjang tahun 2021, BNN telah mengungkap 85 jaringan sindikat narkoba baik nasional maupun internasional.
jaringan sindikat narkoba internasional yang paling banyak diungkap berasal dari Golden Triangle dan Golden Crescent. Dari jaringan yang diungkap, BNN mengungkap 760 kasus tindak pidana narkoba dan mengamankan 1.109 orang tersangka. Barang bukti narkoba yang disita pada tahun 2021 adalah 3,31 ton metamfetamin atau sabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan ganja, dan 191.575 butir ekstasi. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, BNN juga mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika. Dari 14 kasus TPPU yang diungkap dan 16 orang tersangka yang diamankan, BNN telah menyita barang bukti TPPU berupa aset dan uang tunai sebesar 108,3 miliar rupiah. Strategi hard power juga dilakukan BNN dengan melakukan joint operation sebagai bentuk sinergitas dalam pemberantasan narkoba dengan seluruh kementerian dan lembaga institusi terkait yang telah dilakukan sebanyak 199 kali. Operasi BNN RI di akhir tahun dari jaringan Golden Triangle dan juga jaringan nasional dari Madura dan Jakarta seperti ada di depan kita telah mengungkap jaringan sindikat narkoba dengan barang bukti 163,8 kg sabu. Ini bukan hadiah Natal, tetapi ini operasi di akhir tahun yang juga melibatkan seluruh KL yang saya sebutkan. Pada strategi smart power approach dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba, BNN senantiasa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek P4GN. Salah satunya dengan meningkatkan teknologi intelijen serta pemutahiran data secara digital. Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, BNN bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 dengan hasil angka prevalensi secara nasional mengalami kenaikan. Walaupun masa pandemi COVID-19 ini pada kategori setahun pakai dari yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 pada tahun 2019 kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 pada tahun 2021, dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616. Jadi walaupun COVID terjadi kenaikan dalam penggunaan narkotika terutama dari perempuan, hal yang menggembirakan dengan kegiatan dan program Desa Bersinar, angka prevalensi di wilayah pedesaan pada rentang usia 25 sampai dengan 49 tahun mengalami penurunan dari 3,39% menjadi 2,24% untuk pernah pakai, dan pada kategori setahun pakai mengalami penurunan dari 2,50% menjadi 1,61%. Sekali lagi hal ini menunjukkan intervensi program Desa Bersinar dan intervensi berbasis masyarakat yang dilakukan BNN bekerja sama dengan seluruh stakeholders berhasil. Berdasarkan survei yang dilakukan untuk mengukur kepercayaan masyarakat terhadap BNN, diperoleh hasil 88,64 dalam skala 100 yang mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap BNN RI dalam kategori sangat baik. Hasil
Hasil tersebut merupakan penilaian masyarakat terhadap BNN secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh aspek norma dan nilai bersama, kesediaan untuk mendukung, serta manfaat yang dirasakan. Tingginya nilai indeks tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap institusi yang menangani penyalahgunaan narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam melaksanakan program sesuai dengan instruksi Presiden untuk kepentingan rakyat. Dalam rangka pemenuhan kompetensi pegawai BNN pada tahun 2021, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 3.997 personal BNN. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan berupa pelatihan Rate Planning and Execution (RPE), pelatihan pada media sosial, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, hingga pelatihan gabungan International Training for Law Enforcement yang merupakan kerjasama BNN dengan International Anti-Drug Narcotic Center of Excellence (INARCEL). Dalam hal pengelolaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi, pada tahun ini BNN berhasil meraih penghargaan, diantaranya Indonesian Award 2021 pada kategori kolaboratif dan sinergetic stakeholder partnership yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada BNN RI dalam membangun kerjasama dan sinergitas dengan stakeholders. Penganugerahan Raksanugraha Indonesia Consumer Protection Award ICPA tahun 2021 dalam kategori yang diraih oleh Pusat Laboratorium Narkotik dengan kategori lembaga publik. Jabatan Fungsional Kesehatan Awards 2021 dari Kementerian Kesehatan RI dengan kategori Kementerian Lembaga Berprestasi dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan terbaik. Anugerah Meritokrasi 2021 atas keberhasilan dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dengan predikat baik. Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi yang diperoleh dari 6 unit kerja BNN Provinsi DIY, Balai Besar Rehabilitasi Lido, BNN Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Rehabilitasi Badoka, dan Lokal Rehabilitasi Kalianda, dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani WBBM yang diperoleh oleh 1 unit kerja BNN, yaitu Pusat Laboratorium Narkotika. Penghargaan dan apresiasi dari media jurnalis atas keberhasilan program P4GN serta capaian kinerja BNN di tahun 2001, BNN memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders, terutama seluruh masyarakat Indonesia atas dukungan dan partisipasi dalam P4GN. Sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya berharap sinergitas dengan para stakeholders serta seluruh komponen masyarakat dalam upaya program P4GN dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang. Semoga di tahun 2022 Indonesia bisa segera pulih dari pandemi COVID-19. Tidak ada penyakit, ekonomi bangkit, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin bisa ditekan dan tentunya makin sedikit. Mari terus bergerak kita bersama untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba, war on drugs. Terima kasih, salam bahagia tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Sekali lagi, mari sama-sama kita mengucapkan war on drugs. 1, 2, 3. War on drugs. Kurang keras. Ya, terima kasih, itu bentuk dukungan dari Pak Iksan dan kawan-kawan. Yang
Narkotika Nasional Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media yang berbahagia, selanjutnya yaitu tanya jawab dengan media. Dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ataupun kepada pejabat yang terkait dengan menyebutkan nama dan asal media. Kemudian untuk sesi pertama ini kami persilakan untuk 3 pertanyaan. Kami silakan. CNN. Ya. Ada wilayah lain selain Medan, Kalimantan, Pak? Yang lain? Nanti kita arahkan aja. Rizky, Pak. Rizky dari TV One. Saat ini apa yang menjadi tantangan, Pak, dari BNN melihat masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini? Terima kasih, Pak. Baik, satu penanya lagi. Ya, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaan tadi dari CNN dan TV One. Kalau kita lihat sekarang, kenapa? Jadi kita harus melihat dari secara kuantitatif penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan BRIN dan bekerja sama juga dengan BPS. Jadi ada peningkatan jumlah penyalahguna narkotika. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi 1,8 jadi 1,95. Jadi naik 0,15. Jadi itu penelitian secara kuantitatif. Kemudian kalau kita lihat secara data real, baik dari BNN, kepolisian dan seluruh stakeholders, bea cukai dan sebagainya, dari lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita lihat juga dengan laporan dari daerah-daerah. Hal ini ada 2 faktor yang bisa kita lihat. Memang sekarang dalam kondisi COVID-19. Namun dari hasil penelitian ada juga dilihat bahwa tingkat depresi atau stres dari masyarakat sedikit naik, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan. Ini hasil penelitian. Namun kalau kita lihat realnya adalah banyaknya pasokan. Kalau yang dilakukan penyitaan, penangkapan, ya, raid planning and execution itu baik dari jajaran BNN, Polri dan seluruh stakeholders yang ada. Kenapa? Karena terjadi masalah di Golden Triangle. BNN Republik Indonesia sudah membangun. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan duta-duta besar di Asia Tenggara, karena ini berkaitan dengan Golden Triangle ini adalah wilayah yang masuk Asia Tenggara, sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan di baik geostrategis maupun geopolitik dari negara masing-masing. Kita tahu bersama bahwa terjadi permasalahan di Myanmar. Kemudian di Myanmar banyak juga yang disebut clandestine laboratory yang dijaga, ya, kemudian dioperasikan oleh pasukan milisi bersenjata. Prekursornya juga masuk dari China, masuk dari negara-negara yang lain. Ini kalau kita berbicara tentang Golden Triangle. Kemudian distribusinya karena sekarang situasi seperti ini dengan permasalahan di udara, jadi mereka banyak melakukan juga dari laut. Lebih daripada 90% adalah distribusi melalui laut. Dan kita lihat, barusan kita juga bekerja sama dengan kedutaan kita di Myanmar. Kemudian kita juga bekerja sama dan mereka juga memulangkan warga kita yang kebetulan, mohon maaf, berasal dari Aceh, sudah sampai di Myanmar.
Kemudian operasi-operasi yang dilakukan juga kita bekerja sama dengan stakeholders. Itu banyak masuk di wilayah perbatasan lewat jalur utara daripada Sumatera. Nah, ini salah satu jaringan yang seperti yang ditanyakan tadi. Dan memang banyak dilakukan operasi oleh aparat penegak hukum, dari BNN, dari kepolisian, luar biasa hasil penyitaan. Tapi bagi saya, kita ini harus bisa mencegah jangan sampai masuk secara, jadi disebut dengan preemptive strike sebelum itu dilakukan. Namun kesulitannya sekali lagi karena berada di negara yang lain, dan kita tahu bersama bahwa narkotika ini adalah transnational organized crime. Transnational organized crime itu dibuat di negara lain, dilakukan atau dieksekusi di tempat lain, atau organisasi itu bekerja sama atau melakukan persiapan dan sebagainya di tempat atau di negara lain, kemudian terjadi eksekusi daripada kegiatan juga mengakibatkan di negara yang lain. Nah, ini yang sekarang jaringan, kalau sudah masuk baru mulai tadi jaringan nasional, distribusinya baik lewat laut, lewat udara di dalam negeri walaupun sudah COVID-19, kemudian lewat darat. Ini terjadi dengan modus operandi yang berbeda-beda, dan ini menjadi catatan kita bersama, sehingga BNN sebagai leading institution kita berusaha ya lewat bekerja sama, ya tentunya tidak gampang, tetapi kita bertugas karena tugas ini adalah tugas mulia. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi ditanyakan tentang challengingnya adalah kita lihat bersama sekarang bahwa banyaknya narapidana yang berasal dari tindak pidana narkotika, baik dia sebagai penyalahguna, dia sebagai kurir, bandar, kingpin dan sebagainya, dan berkumpullah mereka di lembaga pemasyarakatan. Challenge-nya sehingga kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, terima kasih luar biasa kerjasama, membentuk yang disebut dengan Lapas Bersinar. Kemudian dengan Polri, kita bagaimana para penyalahguna ini tidak dibawa kepada criminal justice system proses, tetapi dilakukan rehabilitasi. Itu challengingnya nantinya. Dan mohon dukungan, ini kebetulan ada dari anggota Dewan yang hadir di sini. Nanti kita akan lakukan juga sedikit perubahan terhadap undang-undang, inisiasi dari pemerintah, mudah-mudahan didukung oleh anggota-anggota yang terhormat dari anggota DPR, sehingga kita bisa bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa ini, para penyalahguna ini, dan tentunya dengan aturan yang ketat, tidak serta-merta bahwa dikatakan bahwa akan ada rehabilitasi, tetapi mengalahkan juga daripada criminal justice system proses. Jadi ada tim yang disebut dengan tim asesmen terpadu yang terdiri dari leading sektornya dari BNN, dari institusi baik penyidik, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kesehatan, Kementerian Sosial dan lain-lain, sehingga bagaimana masalah narkotika ini kita bisa hadapi secara bersama, dan masalah narkotika ini bisa kita pecahkan. Memang tidak gampang, karena kalau kita tahu juga bersama, kalau lihat dari prevalensi yang ada di dunia, kita termasuk masih jauh di bawah. Di dunia di atas 5%, 5,5%, kemudian di atas 270-an juta, sementara di kita masih di bawah. Tetapi kalau kita lihat bahwa jumlah prevalensi seperti ini dan banyaknya barang yang masuk, berarti merupakan tantangan dari BNN bersama-sama dengan seluruh stakeholders berkaitan dengan bagaimana kita strategi yang seperti saya sampaikan tadi untuk melawan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang lain mungkin kami silakan. Kita buka untuk sesi kedua untuk dua penanya. Bisa ke kanan atau kiri mic yang sudah disiapkan rekan-rekan media.
Dari belakang mungkin ada. Dari belakang, silakan. Kalau tidak berarti paparan tadi sudah amat sangat jelas. Luar biasa. Mungkin saya minta ada komentar dari anggota Dewan, Pak Iksan, mungkin kaitan dengan ini, berkaitan dengan kerjasama. Terima kasih Pak Kepala BNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini ada ambassador, saya nggak dari Kolombia dan perwakilan New Zealand ya, dari Bakamla, dari Barreskrim, Pak Krisno, dan dari Kumham, Bea Cukai. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada BNN pada kesempatannya pada hari ini untuk melakukan press release dengan berita yang menggembirakan. Totalnya saya dapat informasi selama tahun 2021 ini atau 2021 ini sudah kurang lebih 3 ton ya Pak, 3 ton narkotik yang berhasil ditangkap. Kita nggak usah hitung nilainya lah, karena nilainya itu pasti sangat besar. Sehingga dari 3 ton ini berapa nyawa atau berapa anak muda bangsa kita ini yang sudah terselamatkan. Dan juga mungkin izin Pak Kepala BNN, di sini ada Direktur Narkotika dari Barreskrim yang kemarin baru melakukan rilis juga. Mereka juga saya ucapkan selamat atas keberhasilannya untuk menangkap kurang lebih hampir 8 ton ya. Seluruh Indonesia, pihak kepolisian Republik Indonesia sudah berhasil menangkap 8 ton narkotika, 8,8 ton. Jadi kalau 3 ton ditambah 8,8 itu udah 11 ton, hampir 12 ton narkotika. Jadi kalau dihitung nilainya mungkin udah nolnya terlalu banyak, terlalu panjang. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dari BNN dan juga dari kepolisian yang sudah berhasil menggagalkan sekian banyak narkotika di Indonesia ini. Kedua, kami akan segera, kalau tidak salah Pak Kepala BNN, itu sudah masuk di dalam prolegnas revisi Undang-Undang Narkotika yang sekarang tidak lama lagi akan masuk dalam harmonisasi undang-undang di DPR, yang akan menjadi salah satu prioritas untuk dilakukan revisi, sehingga mudah-mudahan yang ke depan kita juga tadi melihat paparannya sangat menarik, apa yang disebut social engineering, betul ya Pak ya, Pak Kepala. Jadi social engineering ini saya kira sangat penting. Bagaimana jangan hanya membakar. Kalau membakar tidak menyelesaikan masalah, karena masyarakat masih membutuhkan kehidupan dari tanah yang mereka miliki. Jadi tentunya saya akan coba berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Komisi 4 bagaimana hasilnya nanti, hasil daripada social engineering ini, artinya kalau tanam kacang tadi atau tanam jagung, hasilnya dibeli oleh pemerintah, dalam hal ini Bulog. Nah ini kan perlu suatu kerjasama lintas komisi di DPR RI, tetapi juga pemerintah juga harus punya komitmen untuk mengambil hasil daripada social engineering ini yang dilakukan oleh BNN maupun oleh kepolisian nanti. Karena kalau kita membakar ladang-ladang ganja itu juga mahal ya Pak, lumayan mahal untuk melakukan pembakaran aja. Dan juga pembakaran itu tidak menguntungkan, karena setelah dibakar mereka pasti nanam, karena mereka butuh untuk kehidupan. Jadi harus dicarikan solusi. Ya tadi social engineering tadi dengan menanam, saya kira itu salah satu jalan keluar. Tetapi harus juga ada komitmen dari lembaga lain, artinya dari pemerintah, untuk mengambil hasil daripada produksi ataupun hasil dari tanaman ladang-ladang bekas ganja ini. Contohnya tadi berapa? 50 hektar ya Pak ya? 50 hektar di Biren itu sudah dikonversi menjadi untuk penanaman jagung. Jadi sekali lagi Pak Kepala BNN, saya ucapkan terima kasih atas keberhasilannya. Selamat
dan mudah-mudahan tahun depan bisa berkurang masuknya, bukan penangkapannya, karena kalau penangkapannya berkurang celaka kita Pak Kepala. Jadi yang kita harapkan tentunya pencegahan tadi dengan social engineering dan dengan pengetatan di perbatasan, kita bisa mulai tercapai bersinar ya, bersih tanpa narkoba ya Pak. Bersih narkoba. Jadi sekali lagi selamat dan semoga pada tahun depan ini kita bisa lebih berhasil lagi. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri sesi tanya jawab kita pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air dan wujud komitmen kita dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya berkenan Bapak Ibu yang duduk di shift 2, kami silakan untuk kembali ke meja bundar ke tempat. Begitu juga ya, para deputi. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Bapak Kepala BNN serta Bapak Ibu yang duduk di meja utama untuk kembali ke tempat, ke meja bundar. Oke. Kami silakan untuk foto bersama ya, mohon bantuan panitia pelaksana atau untuk menjelaskan. Oke, siap Bapak. Untuk foto bersama. Bapak Kennedy, mohon izin. Please sir, we take picture first. Oke, selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah Ramakama. Dengan demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara
Press Release BNN RI tahun 2021. Kepada Bapak Ibu kami silakan untuk menikmati hidangan ramah tamah yang telah kami siapkan. Kebaya cantik siapa yang punya? Dijahit tangan bukan pakai mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak 2019 tidak membuat Badan Narkotika Nasional BNN melonggarkan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bukannya menurun, di masa pandemi, kejahatan narkotika justru semakin menggeliat. Sindikat narkoba memanfaatkan situasi dan kondisi ini untuk melancarkan aksi mereka, untuk merenggut masa depan bangsa lewat narkoba. Tidak terkecuali di tahun 2021. Banyak kegiatan tergelar demi mencegah dan memutus peredaran narkoba di Nusantara. Dan inilah rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Tahun baru semangat baru 2021 diawali dengan kenaikan pangkat Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Upacara kenaikan pangkat yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz ini digelar di Rupatama Mabes Polri Jakarta 5 Januari 2021. Komjen Polisi Petrus Golose sendiri telah mengemban amanat sebagai Kepala BNN sejak 23 Desember 2020. Tak perlu menunggu lama, di awal kepemimpinannya di BNN, tepatnya 3 hari setelah dilantik menjadi Komisaris Jenderal Polisi, Petrus Golose langsung disibukkan dengan aktivitas pemusnahan barang bukti narkoba pertama di tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, 73 kg narkotika dan 9.980 butir ekstasi dimusnahkan di lapangan markas BNN Jakarta. Perang melawan narkoba yang dilakukan BNN memang tiada henti. Hal ini dilakukan tentunya demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari upaya-upaya pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan generasi bangsa melalui narkotika. Berangkat dari hal itulah, tahun 2021, BNN melahirkan slogan baru, yaitu War on Drugs. Dan kini, War on Drugs menjadi strategi jitu yang dilancarkan Kepala BNN dalam kegiatan P4GN. Salah satu perang dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang masih harus digalakan adalah melalui jalur laut. Untuk itu, BNN gandeng stakeholder gelar Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2021. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai pun turut mendukung pelaksanaan operasi ini. Dipimpin langsung oleh Kepala BNN Petrus Golose. Operasi ini merupakan salah satu langkah hard power approach. War on Drugs kembali digaungkan pada puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, berlangsung pada 28 Juni. BNN mengusung tema nasional, yaitu Perang Melawan Narkoba atau War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersih Narkoba Bersinar. Acara secara tatap muka dan virtual ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam puncak peringatan HANI tersebut, BNN juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus yang diungkap sejak April hingga Juni 2021. Tak berhenti sampai di situ, demi mengoptimalkan pelaksanaan tim asesmen terpadu atau TAT, BNN pun menggelar Coffee Morning. Sejumlah pejabat perwakilan dari instansi terkait turut hadir. Di antaranya, dari Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung, Direktur Tindak Pidana Narkotika Kejaksaan Agung RI,
dan Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Diharapkan terjalin sinkronisasi antar kementerian atau lembaga terkait penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, terutama ke dalam lembaga rehabilitasi yang berawal dari proses asesmen. Demi terus memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, dibutuhkan sinergi nyata antar lembaga. Oleh sebab itu, BNN tetap gencar menjalin silaturahmi dengan instansi lain. Bagi BNN, dukungan dari seluruh stakeholder terkait memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia bersinar. Salah satu program unggulan yang diusung oleh Badan Narkotika Nasional adalah Desa Bersinar. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa kelurahan, sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Setiap unsur bidang memiliki peranan penting dalam pembentukan Desa Bersinar. Dalam bidang pencegahan misalnya, kegiatan ketahanan keluarga, soft skill bagi pelajar, remaja teman sebaya, pembentukan relawan anti narkoba, sekolah bersinar. Selain itu, juga dilakukan kegiatan sosialisasi dan webinar dengan stakeholder terkait dalam rangka menyamakan visi misi program guna menyampaikan pesan pencegahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Program Desa Bersinar ini mendapatkan perhatian khusus dari Kepala BNN, yaitu dengan melakukan kunjungan kerja khusus untuk memantau program Desa Bersinar, seperti kunjungan kerja ke Cianjur, Kepulauan Bangka Belitung, Manado, Sulawesi Utara, dan juga Bali. Di samping memantau program Desa Bersinar, Kepala BNN Dr. Petrus Reinhard Golose juga memberikan penghargaan kepada desa dan stakeholder yang mendukung Desa Bersinar ini. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh BNN dalam menyebarkan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain webinar, BNN juga membuat beberapa konten audiovisual yang dapat diakses di media sosial BNN seperti infografis, video iklan layanan masyarakat, serta podcast. Pengembangan kapasitas jajaran juga menjadi perhatian khusus. Penyuluh narkoba sebagai garda terdepan pencegahan narkoba mendapatkan bimbingan teknis yang di dalamnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam melakukan penyuluhan sesuai dengan perkembangan zaman. Rehabilitasi memiliki peranan penting dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait guna pelaksanaan layanan rehabilitasi. Salah satunya dengan menyusun kebijakan nasional pencegahan bagi remaja beresiko tinggi penyalahgunaan narkoba melalui layanan terintegrasi. Dalam upaya peningkatan kapabilitas lembaga penyelenggaraan layanan rehabilitasi, BNN melakukan peningkatan kemampuan dan bimbingan teknis kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Tak hanya itu, BNN juga melaksanakan uji sertifikasi konselor adiksi bagi petugas rehabilitasi. Sejak tahun 2020, BNN telah melakukan bimbingan teknis serta asistensi kepada 20 lembaga rehabilitasi setiap tahunnya, agar dapat memenuhi standar nasional Indonesia bidang rehabilitasi nomor 8807 tahun 2019. Dalam meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi di tengah masyarakat, BNN melibatkan masyarakat desa dan kelurahan dalam memberikan intervensi kepada penyalahguna narkoba melalui program intervensi berbasis masyarakat atau IBM yang bersinergi dengan Desa Bersinar. Dalam menjamin kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkoba, BNN melakukan berbagai evaluasi secara berkala, yaitu berupa pengukuran indeks kapabilitas lembaga penyelenggara rehabilitasi, menilai efektivitas metode layanan, serta mengukur indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi. Pada akhir tahun 2021, Bidang Rehabilitasi melakukan rapat kerja evaluasi Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2021 yang sekaligus
memberikan penghargaan terhadap beberapa BNNP dengan hasil evaluasi kinerja terbaik sepanjang tahun 2021. Di masa pandemi COVID-19, BNN tetap membuka layanan rehabilitasinya bagi para pecandu narkotika. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah. Dan bagi pecandu narkotika yang ingin menjalani rehabilitasi, BNN menyediakan secara gratis. Adapun beberapa metode yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi BNN dalam rangka mengurangi kekambuhan ketergantungan narkoba, salah satunya adalah TMS atau Transcranial Magnetic Stimulation. Merupakan metode terapi menggunakan gelombang magnetik yang merangsang aktivitas sel saraf pada otak manusia yang mengalami ketergantungan narkoba. TMS dapat membantu mengatasi gejala putus zat, mengurangi impulsivitas, dan juga mencegah kekambuhan pengguna narkoba. Metode lainnya adalah telepati atau telemedicine psikiatri, yaitu merupakan layanan konsultasi, diagnosis, dan terapi kejiwaan melalui pemanfaatan teknologi yaitu secara virtual. Dengan adanya layanan ini, maka kebutuhan akan layanan kejiwaan dapat terpenuhi pada pusat-pusat layanan yang